Sapaan Hasan disalahartikan oleh Matanjar dan berkata, "Siapa kau berani negur saya?" Matanjar pun turun dan keduanya terlibat cekcok. Matanjar juga menampar Hasan. Hasan pun kaget atas perlakuan Matanjar dan berkata, "Salah apa kok saya diperlakukan seperti ini?" Tiba-tiba, Matardam mengeluarkan celurit dan mengarahkannya ke Hasan. Di awal tahun 2023, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan video viral yang terjadi di Bangkalan, Madura, di mana dalam video tersebut memperlihatkan aksi carok massal yang mengakibatkan 4 orang meninggoy. Ini merupakan aksi carok massal kedua setelah 18 tahun silam, tepatnya pada tahun 2006. Di Madura juga terjadi peristiwa carok massal yang mengakibatkan 7 orang meninggoy. Namun, di sini aku akan membahas tentang yang baru saja terjadi kemarin. Banyak versi dari cerita tersebut, dan di sini aku akan membahas berdasarkan sumber yang aku dapatkan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Hasan Busri atau biasa dipanggil Hasan, lelaki berusia 39 tahun, warga desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Jumat 12 Januari 2024, jam setengah 7 malam. Saat itu, Hasan sedang berada di tepi jalan, hendak pergi ke acara tahlilan. Matardam dan Matanjar hendak pergi bekerja ke tambak, berboncengan mengendarai motor dengan laju yang cepat, serta memblayer dan lampu sorotnya mengenai mata Hasan, membuat Hasan kaget. Lalu, Hasan menyapa Matanjar. "Mau kemana, Kak?" Namun, entah apa yang ada dalam pikiran Matanjar. Sapaan Hasan disalahartikan oleh Matanjar dan berkata, "Siapa kau berani negur saya?" Matanjar pun turun dan keduanya terlibat cekcok. Matanjar juga menampar Hasan. Hasan pun kaget atas perlakuan Matanjar dan berkata, "Salah apa kok saya diperlakukan seperti ini?" Tiba-tiba, Matardam mengeluarkan celurit dan mengarahkannya ke Hasan. Hasan sempat menangkisnya. Lalu Matanjar langsung menantang carok kepada Hasan. Hasan yang mulai emosi dan tertantang, akhirnya meladeni ajakan Matanjar. Hasan yang niat awalnya akan pergi tahlilan, ia malah pulang untuk mengambil celurit. Saat di tengah perjalanan pulang, Hasan bertemu dengan Wardi adiknya dan mengatakan bahwa ia telah ditantang carok oleh Matanjar. Mendengar hal tersebut, Wardi ingin membantu kakaknya untuk melakukan carok. Sesampainya di rumah, Hasan dan Wardi mengambil celurit dan berpamitan kepada ibunya. Sebenarnya, ibunya tidak memberi izin, namun Hasan dan Wardi tetap berangkat menemui Matanjar. Hasan dan Wardi pergi berboncengan menuju lokasi yang sudah dijanjikan. Pada saat sampai di sana, rupanya sudah menunggu 10 orang, namun yang menggunakan alat hanya 5 orang. Belum sempat Wardi memarkirkan motornya. Dengan motor yang masih melaju, Hasan melompat dan langsung menyerang Matanjar. Sementara Wardi, setelah memarkirkan motornya, ia menyerang yang lainnya, yaitu Matardam, Najehri, Hafid, dan 1 orang lagi yang tidak diketahui identitasnya. Pada saat aksi carok itu berlangsung, celurit yang digunakan Hasan sempat patah dan Hasan mengambil celurit yang dimiliki oleh Matanjar dan membantu adiknya menyerang lainnya. Sedangkan beberapa orang yang berada dalam kerumunan tersebut hanya menyaksikan aksi mereka. Dari aksi itu, mengakibatkan 4 orang, yaitu Matanjar, Matardam, Najehri, dan Hafid meninggoy. Sedangkan 1 orang lagi disuruh Hasan dan Wardi untuk pergi. Setelah kejadian itu, Hasan dan Wardi menyerahkan diri ke kantor polisi. Sedangkan Matanjar, Matardam, Najehri, dan Hafid dievakuasi ke Rumah Sakit Sarifah Ambamiroto Ebu guna dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, keempatnya dipastikan meninggoy karena kehabisan cairan merah akibat aksi carok. Kemudian dikembalikan kepada keluarga untuk disemayamkan ke kampung halamannya masing-masing. Matanjar, Matardam, dan Najehri merupakan warga desa Larangan, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Sedangkan Hafid ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengan Hasan. Pengakuan Hasan saat diinterogasi polisi, ia merasa tertantang oleh Matanjar karena sudah menamparnya.
Bahkan menurutnya, aksinya tersebut terjadi kurang dari 1 menit. Hasan bahkan sempat tertawa saat menceritakan aksinya kepada polisi. Ia teringat Matanjar yang sempat mengejarnya. Mereka mengaku sebelumnya mereka belum pernah melakukan carok. Dalam media sosial, ramai diperbincangkan jika Hasan dan Wardi adalah orang sakti dan memiliki ilmu kebal. Karena dalam aksinya, meskipun pakaiannya sobek, tapi mereka tidak memiliki luka sedikit pun. Informasi dari salah satu warga di sana, aksi carok tersebut terjadi bukan karena sapaan Hasan Busri kepada Matanjar. Matanjar dirasa memiliki dendam kepada Hasan dan adiknya Wardi. Sebelum kejadian carok, Materdam, adik dari Matanjar, sempat terlibat masalah dengan Wardi tentang lahan parkir. Tidak hanya karena lahan parkir, Matanjar juga pernah bermasalah dengan Wardi karena persoalan sepak bola. Diketahui, menurut kabar yang beredar, Matanjar merupakan warga desa Larangan, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Matanjar merupakan penjaga tambak di daerah tempat tinggalnya. Ia merupakan sosok yang sangat disegani di kampungnya, karena ia ahli bela diri atau bisa dibilang sebagai pendekar, dan memiliki ilmu tinggi dalam seni bela diri. Dalam aksinya, ia berduel dengan Hasan yang juga pernah berlatih silat saat ia sedang berada di Kalimantan. Polisi juga sempat melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya carok susulan yang biasanya terjadi. Namun sampai saat ini situasi tetap kondusif. Atas perbuatannya, Hasan Busri dan Wardi dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup, dan kasus pun berakhir. Oke kawan Via, itu tadi kasus 2 orang kakak beradik yang melakukan aksi carok massal hingga menyebabkan 4 orang meninggoy. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jaga sikap dan perilaku kita ketika berhadapan dengan seseorang. Jangan merasa tinggi hati, selalu rendah hati dimanapun kita berada. Jika kita memiliki ilmu berlebih, alangkah baiknya digunakan untuk melakukan hal baik. Jangan digunakan untuk kejahatan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan. Dan sampai jumpa di kasus berikutnya.